selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semua sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan mulai lagi belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, sehingga kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Ibu Arum ingatkan lagi, tonton video ini sampai akhir ya. Nanti agar anak-anak bisa mengerti pembelajaran dengan maksimal ya. Sekarang anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya. Siapkan juga aplikasi Google Classroom kalian masing-masing ya. Kita masih berada di tema yang ke-6 tentang cita-citaku dan subtema yang ketiga yang berjudul Giat Berusaha Meraih Cita-Cita. Anak-anak, khusus hari ini kita akan belajar muatan IPS ya. Kita akan belajar untuk membaca peta tematik tentang persebaran sumber daya alam hayati. Kemudian kita juga mau melihat ya, barang tambang apa saja sih yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu, sebagai negara kepulauan, Indonesia itu dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam jumlahnya. Jadi, tidak hanya satu ragam, tapi beragam. Beragam itu berarti artinya bermacam-macam ya. Nah, anak-anak, di sini Bu Arum mau memberitahu bahwa sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam hayati dan non hayati. Apa itu sumber daya alam hayati dan non hayati? Nah, kalau sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup khususnya tumbuhan dan hewan. Contohnya bisa padi, sapi, kayu, jagung, kambing, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya seperti matahari, air, udara, tanah, barang tambang, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Jadi itu ya, bedanya antara sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalau sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, kalau sumber daya alam non hayati berarti bukan dari makhluk hidup. Nah, mari kita lihat lagi bersama-sama. Kita akan belajar untuk membaca peta tematik tentang persebaran sumber daya alam hayati. Nah, anak-anak, sumber daya alam hayati ini tumbuhan dan hewan. Kata lainnya adalah flora dan fauna ya. Jadi flora dan fauna di Indonesia ini tersebar di berbagai pulau ya. Jumlah flora sekitar 4.000 jenis pepohonan dan 1.500 jenis tumbuhan paku. Ada juga 5.000 jenis anggrek. Jadi banyak sekali ragamnya. Nah, itu untuk flora ya. Kemudian keberagaman fauna juga tersebar hampir di seluruh pulau. Nah, ini Ibu Arum sudah memetakan antara flora dan fauna yang ada di beberapa daerah saja ya. Contohnya di sini ada Sumatera, floranya ada durian, kayu manis, ada pinus. Kemudian faunanya di daerah Sumatera itu ada burung beo dan ada buaya senyulong. Kemudian di daerah Kalimantan untuk flora ya kita bisa lihat di sini ternyata ada kamper, rotan dan ramin. Kemudian faunanya ada rakong, gerah hantu,
dan orangutan. Nah ya, jadi ada macamnya ya. Kemudian daerah Sulawesi, untuk floranya ada kayu hitam dan ada anggrek. Sedangkan faunanya ada babi rusa, ada juga anoa. Lalu di daerah Maluku, floranya adalah sagu dan kayu putih. Sedangkan faunanya di daerah Maluku itu burung nuri Raja Ambon. Sekarang mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, sebelum kita melihat ada apa sih flora dan fauna ya, kita mau lihat dulu. Jadi peta persebaran flora fauna di Indonesia ini dibedakan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada Indonesia bagian barat ya, disebut Asiatis. Nah, Indonesia bagian barat atau Asiatis ini adalah flora dan fauna yang terletak di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan yang kedua ada Indonesia Tengah atau peralihan. Nah, Indonesia Tengah atau peralihan ini biasanya meliputi daerah wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian selanjutnya ada Indonesia Timur, jadi atau disebut Australis. Nah, ini meliputi wilayah Papua dan sekitarnya. Jadi persebaran flora dan fauna dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Atau kata lainnya adalah Asiatis, peralihan, dan Australis. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Oke, coba kamu amati peta persebaran fauna di Indonesia ya. Nah, di sini Ibu Arum sudah memetakan ya bagian barat, tengah, dan timur ya. Di sini ada gajah, harimau, orangutan ya. Kemudian di sini ada komodo dan di sini ada burung. Nah, kalau kamu lihat di sini adalah anak-anak ya, beragam sekali ya. Di Indonesia ini banyak sekali jenis fauna di Indonesia ya. Ragamnya banyak sekali. Mari kita lihat lebih detail lagi. Contoh flora dan fauna Asiatis di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Floranya mulai dari Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantung semar, ada anggrek juga. Kemudian faunanya ada gajah, harimau, badak bercula, dan beruang madu. Kamu lihat di sini ya anak-anak ya. Coba dilihat gambarnya, ini ada Rafflesia, ada bunga bangkai, ada gajah, ada badak madu ya, macam-macam. Kemudian di sini ada flora dan fauna Australis, wilayah daerah Papua dan sekitarnya. Kalau di sini kamu lihat ada ebony ya, floranya ada ebony, pakis, dan siwalan. Kemudian faunanya ada koala, kanguru, burung kasuari, dan cendrawasih. Nah, selanjutnya adalah contoh flora dan fauna peralihan ya di daerah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Timur. Mari kita lihat. Contoh flora yang ada di sini adalah anggrek serat, cendana, cengkeh, lontar, cempaka hutan. Sedangkan faunanya ada kuda sumba, ada anoa, ada komodo, ada ikan duyung, dan ada burung serindit sangihe ya. Jadi macam-macam ya antara flora dan fauna yang ada di daerah peralihan atau daerah tengah. Nah, kalau kamu lihat di sini, nah ini adalah daerah Indonesia Timur ya. Di sini ada nuri sayap hitam, jadi burung nuri ada di Pulau Biak. Kemudian ada Mambruk Victoria, burung juga ini ada di Kepulauan Yapen dan Pulau Biak. Nah, sedangkan floranya ada pohon matoa, ada pohon sagu, dan di sini juga ada kura-kura ya di daerah Merauke. Kemudian, mari kita lihat lagi bersama-sama. Nah, anak-anak, ada juga beragam sumber daya alam tambang. Jadi sumber daya alam tambang ini berupa minyak bumi, gas bumi, besi, timah, dan lain-lain. Nah, salah satu negara Indonesia ya, di salah satu provinsi yang ada di Indonesia, khususnya adalah Provinsi Jambi, adalah salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Itu yang perlu kita ingat. Nah, anak-anak, di sini ada peta persebaran hasil tambang di Indonesia ya. Nah, di sini
diberi keterangan. Jadi gambarnya itu diberi keterangan, ada emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, bauksit, mangan, aspal, batu bara, garam, batu kapur, dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada persebarannya. Oh, di Kalimantan ada emas gitu. Oh, ada batu bara juga di Kalimantan. Jadi gitu ya. Ada simbolnya, dan lebih jelasnya lagi kamu bisa lihat di buku paketmu, sudah ada petanya di situ. Jadi kalau kamu lihat di sini sangat merata sekali mulai dari Sumatera sampai Papua ya. Banyak sekali hasil tambang di Indonesia dan itu menandakan kekayaan Indonesia. Nah, anak-anak, sampai sini kita sudah belajar hari ini tentang persebaran flora dan fauna. Terlebih kita juga sudah belajar tentang persebaran barang tambang atau hasil tambang di Indonesia. Nah, Ibu Arum berharap kamu bisa mengerti pembelajaran hari ini, dan jika ada yang tidak dimengerti bisa langsung tanyakan. Nah, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, dadah.